Halo, apa kabar Anda di Marian berada? Terima kasih masih di channel Mas Rasa Kirana. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga berada dalam lindungan Tuhan ya. Dan di fase ini, di tahun 2026, saya akan mengalami peningkatan karir ya. Dan itu memang sudah momennya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Saya akan membuat konten yang secara masif ya, dilakukan setiap hari di semua sosial media. Sebenarnya ini masalah teknis ya. Kenapa nggak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya ya, seperti ini gitu. Tapi karena bukan momennya ya, maka itu tidak akan terjadi ya. Meskipun kita punya waktu, tenaga, skill, itu tidak terjadi. Tapi ketika sudah bertemu dengan momennya dan itu sudah tercatat, itu akan terjadi. Jadi misalnya kita memaksakan diri untuk bertentangan dengan apa yang sudah tercatat, itu sebenarnya nggak bisa ya, nggak kondusif. Secara energi, secara faktor-faktor yang lain itu tidak mendukung, tidak kondusif, maka itu tidak akan terjadi. Nah, karena itu saya tahu akan ada banyak klien yang mulai berdatangan di tahun 2026 ini ya, dimulai dari pertengahan bulan Mei 2026 ya. Maka dari itu saya sampai menunda rencana saya untuk S2 ya dan S3 ya. Kemungkinan akan dilakukan di tahun 2027 ya untuk melakukan S2. Jadi untuk tahun ini saya akan fokus untuk meningkatkan karir dan juga stabilitas terlebih dahulu ya. Setelah nanti saya punya tim yang established, baru mungkin saya bisa mendaftar untuk kuliah S2 dan S3 ya. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih kok tiba-tiba merencanakan untuk kuliah S2, S3 di usia saya yang sekarang sekitar 38 tahun ya. Kenapa? Karena sebelumnya, akhir-akhir ini, bahkan mungkin terjadi tahun-tahun sebelumnya, bahwa saya sering mimpi ya, yang menandakan bahwa kok perasaan saya tuh kayak belum optimal dalam melakukan studi. Jadi saya merasa ada kekurangan di situ ya, meskipun saya telah lulus kuliah ya dari ITB S1 matematika ya, tapi baju toga saya hilang, kemudian saya tidak menghadiri wisuda ya karena alasan tertentu, dan juga ijazah dan STTB saya juga hilang gitu ya. Akhirnya saya merasa kayak karena nggak ada seremoninya ya, jadi nggak masuk bawah sadar bahwa saya telah lulus kuliah, sehingga masuk ke bawah sadar saya dan muncul di mimpi ya. Jadi ketika suatu momen, suatu peristiwa itu terus-terusan muncul di mimpi, itu berarti sesuatu yang harus diselesaikan sebenarnya ya. Dan itu muncul terus gitu loh. Sampai ketika saya healing diri sendiri, dan jawabannya adalah bahwa saya berkomitmen untuk melanjutkan S2 dan S3 ya. Dan ketika itu terjadi, saya berkomitmen kepada diri saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak mimpi lagi gitu ya. Karena seolah bawah sadar saya ini sudah ditenangkan bahwa saya berkomitmen untuk melanjutkan S2 dan S3. Jadi nggak muncul mimpi lagi gitu ya. Jadi saya nggak tersiksa lagi dengan adanya mimpi-mimpi itu gitu. Seolah kayak kamu tuh belum optimal gitu loh ya. Nah, di sisi lain, di past life saya ya, yang waktu menjadi profesor di New York di Amerika Serikat, saya dulu past life-nya menjadi seorang antropolog, yaitu Ruth Benedict ya. Anda bisa search di Wikipedia atau di Google, Ruth Benedict ya. Beliau adalah seorang profesor, menerbitkan beberapa buku juga ya, dan beliau banyak ditulis di berbagai buku juga ya, buku-buku pengembangan diri di Amerika Serikat. Jadi bawah sadar saya itu sudah tertanam bahwa saya suka meneliti manusia, meneliti budaya ya. Jadi memang itu sudah tertanam di bawah sadar saya ya. Dan itulah mengapa ketika pertama kali saya masuk ke perpustakaan umum di daerah ya, waktu SMP, teman-teman saya itu baca komik, nyari-nyari hiburan gitu ya, tapi saya lebih tertarik ke rak-rak buku yang isinya filsafat, kesufian, politik, agama, dan lain sebagainya ya, yang dengan bacaan yang beragam. Itu karena ternyata ada pengaruh dari past life-nya, karena memang dulu saya adalah seorang peneliti berbagai masalah sosial, budaya, religiositas, spiritual, dan lain sebagainya yang disatukan dalam ilmu antropologi. Nah, itulah kenapa saya berkomitmen untuk melakukan S2 dan S3, tapi harus diundur. Asalnya saya mau daftar di bulan Mei ini, tapi tidak jadi, dan sepertinya tahun 2027 ya. Mungkin selesainya di tahun sekitar 2031 ya. Nah, gimana dong? Nanti kan ada gonjang-ganjing di seluruh dunia 2031, akhir zaman dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas sepertinya saya harus S3 gitu ya. Karena sebenarnya secara keseluruhan seharusnya manusia itu lebih baik dari past life-nya. Tapi kalau lebih buruk dari past life-nya, itu akan menjadi PR tersendiri untuk jiwanya. Dan itu harus diundur karena saya harus meningkatkan karir dulu ternyata ya, menurut analisa Vedic Astrology ya. Dan karena itu ya, saya akan mulai secara masif mengeluarkan konten-konten yang bermanfaat ya, untuk membantu klien-klien ya di Indonesia, terutama saat ada potensi krisis global di depan mata kita. Dan itu waktunya sudah sangat dekat, sudah sangat iminen sekali. Kita nggak bisa tolak itu, dan kita harus persiapkan diri kita. Nah, maka dari itu di momen kali ini saya harus menyiapkan sebuah video tentang kode etik dan juga tentang garis besar program-program saya ya. Karena sebelumnya saya sudah membuat video kode etik sebenarnya, tapi saya hapus lagi. Tapi itu hanya berupa slide-slide kode etik ya, tidak dalam bentuk perbincangan seperti ini, fast
flash reveal seperti ini. Nah, jadi saya coba untuk membuat video ini agar ketika ada orang yang daftar ya di WhatsApp saya, kemudian mereka langsung bisa menonton video kode etik ini ya, agar mereka punya persepsi yang sama bahwa yang dilakukan itu adalah nuansanya profesional ya, bukan hal lain. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa saya sampai membuat ini video kode etik? Karena banyak orang yang saya lihat kurang tahu diri ya. Bukan nggak tahu diri, tapi kurang tahu diri. Karena pada dasarnya manusia itu mengenal dirinya, sadar tentang dirinya ya. Hanya saja beberapa orang kurang mengetahui tentang dirinya, bagaimana dia seharusnya bersikap dengan orang lain. Itu semata karena kemungkinan dia tidak tahu apa preferensi dan perspektif dari lawan bicaranya. Dan dalam hal ini saya sendiri di mastersasikirana.com ya, supaya saya bisa memberikan ini loh panduan kode etik yang semestinya Anda lakukan supaya terjadi ruang profesionalitas yang nyaman bagi kedua belah pihak. Oke, itu tujuan utamanya. Nah, apalagi ya di sisi lain, jadi sebenarnya saya sudah membentuk lembaga ini yang awalnya konsultankarin.com, kemudian mastersasikirana.com itu sejak tahun 2018. Jadi bayangkan sudah lebih dari 8 tahun ya saya mengelola klien, melayani klien secara langsung masuk ke WhatsApp saya tidak tidak menggunakan admin ya di front office online-nya ya, langsung ke saya sendiri hingga saya bisa tahu karakter orang ya. Jadi dengan melayani berbagai jenis klien ya, dari berbagai latar belakang, dari berbagai kota, berbagai usia dan pekerjaan, secara tidak langsung saya juga belajar tentang psikologis manusia, tentang karakter-karakter manusia. Kurang lebih mungkin ya sudah ribuan orang yang daftar lewat mastersasikirana.com atau lewat Facebook, lewat sosial media yang lainnya ya, terutama pada tahun 2018 ke atas ya, itu banyak sekali ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi sudah ada AI dan banyak orang-orang spiritual yang membuka jasa semakin menjamur seperti ini, akhirnya terjadi penurunan kuantitas klien ya, dan itu saya rasakan ya. Ketika 2018, 2019 sampai 2023 itu masih bagus ya, masih ada omset yang bagus untuk saya, tapi sekitar 2024 kemudian sampai sekarang 2026 itu terjadi penurunan yang signifikan ya. Tapi menurut saya tingkat kebutuhannya itu justru naik, hanya saja tingkat kemampuan untuk mendaftar itu turun drastis ya, karena masalah ekonomi, kemudian kecanggihan teknologi ya, bahkan kita bisa konsultasi ke AI ya, masalah spiritual dan sebagainya, masalah psikologis juga gitu loh. Hanya saja AI itu kan robot ya, mesin gitu, dia tidak bisa menjangkau secara langsung dimensi spiritual. Menurut pengalaman saya ya, menggunakan AI juga, AI itu sebenarnya tidak bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, apalagi masalah spiritual. Dia nggak bisa jawab secara benar masalah spiritual. Misalnya kita tanya masalah reinkarnasi, kemudian masalah spiritual yang lain lah. Menurut saya dia tidak akurat menjawab sesuai fakta ya, tapi dia menjawab sesuai dengan input yang diberikan kepada dia ya, misalnya melalui jurnal-jurnal ya. Jurnal-jurnal juga nggak semuanya benar kan sebenarnya kan, dan juga berbagai literatur yang ada di internet ya, dia pelajari itu, dan itu semuanya nggak benar kan, maksudnya tidak semua benar ya, ada juga bisa jadi ada kekeliruan ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang bertanya tentang masalah spiritual ke AI ya, yakinlah, percayalah bahwa bisa jadi jawaban Anda itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ya. Bertanyalah sesuatu yang bersifat spiritual, dimensi spiritual yang tidak kasat mata itu kepada orang-orang yang memang sudah familiar dengan dunia tersebut. Perlu saya kasih tahu juga kepada Anda bahwa karena saya sudah melayani ribuan klien ya dari tahun 2018, mengenal berbagai ciri khas manusia ya, saya jadi sangat peka terhadap orang-orang yang message di WhatsApp-nya. Saya jadi bisa menembus energi mereka gitu ya, intensinya apa, karakternya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Saya bisa merasakan secara langsung ya gitu. Karena pengamatan tersebut, saya jadi bisa menilai bahwa rata-rata orang kurang mengerti bahwa ada kode etik yang sebenarnya harus mereka lakukan ya, harus mereka sikapi dengan baik agar perilaku mereka di ruang profesional ini menjadi tepat ya. Nah, untuk itu inilah dia Code of Conduct atau kode etik profesionalitas yang sebenarnya ada 30 poin, tapi sudah saya ringkas menjadi 10 poin saja
saja untuk kita pelajari bersama, terutama bagi Anda calon klien Master Sasi Kirana ataupun yang sudah menjadi klien Master Sasi Kirana ya, agar code of conduct atau kode etik ini bisa diperhatikan dengan sebaik-baiknya ya, agar Anda tidak salah persepsi terhadap saya, tidak salah juga dalam bersikap ataupun tidak salah dalam memiliki pemikiran tertentu ya, karena di sini saya tujuannya hanya untuk melayani secara profesional, tidak ada intensi saya untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk romantisme, hubungan yang sangat dekat, atau untuk kerjasama bisnis ya. Satu-satunya kerjasama yang bisa saya toleransi, kolaborasi yang saya bisa toleransi secara bisnis adalah jika Anda bergabung dengan Icer Master Builder ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin-poin, 10 poin dari kode etik yang akan kita bahas dan semoga Anda bisa memahami hal ini ya. Ini sudah diringkas loh ya, dari 30 menjadi 10 saja, dan rencananya untuk selanjutnya saya akan bagikan kode etik ini kepada klien yang sudah mendaftar mengisi formulir ya, jadi akan langsung saya berikan. Oke, jadi di sini saya sudah print ya, ada 3 halaman ya. Asalnya 30 poin itu ada 6 lembar ya, tapi sekarang 10 poin cukup 3 lembar aja, oke? Dan file ini bisa juga saya berikan kepada Anda dalam bentuk file PDF atau JPEG ya, ke WhatsApp kami di 0812 9090 3180 ya. Anda bisa segera memiliki file kode etik ini ya untuk memudahkan Anda dalam berinteraksi dengan saya. Yang pertama ya, tidak ada hubungan non profesional dan tidak ada komunikasi personal. Ini mungkin agak kaku dan juga agak gimana gitu ya, tapi ini memang harus dilakukan ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, banyak orang yang kurang tahu diri ya. Kurang tahu diri itu maksudnya kurang sopan lah ya, kurang tahu etika profesional, mungkin karena memang dia tidak terpapar energi ya, tanda kutip energi. Perkantoran misalnya, perkantoran yang profesional misalnya kayak perkantoran di SCBD dan lain sebagainya ya, kurang menerima paparan seperti itu ya, jadi dia tidak paham ya, karena tidak ada pengalaman di ruang-ruang profesional ya, jadinya dia menganggap kita tuh kayak mungkin ya, kayak temen lah atau kayak tetangganya lah atau gimana gitu ya, padahal ini ruang profesional ya. Jadi tidak berarti Anda daftar Anda jadi teman, itu berbeda sekali ya. Kalau Anda daftar ingin menjadi teman, Anda harus daftar dulu komunitas Icer Master Builder ya, itu satu-satunya komunitas pertemanan atau sahabat yang bisa saya terima ya. Selain itu Anda hanya klien saja, oke? Dan itu memang sudah peraturannya seperti itu ya. Saya ulangi, yang pertama, tidak ada hubungan non profesional dan tidak ada komunikasi personal. Apalagi kita belum pernah bertemu ya, tapi misalnya sudah ngasih perhatian, sudah ngasih pujian, itu kayak bagi saya itu aneh aja gitu ya. Oke, saya ingin sharing ya, ada 5 jenis orang yang sebenarnya saya kurang suka ya, mungkin terkesan juga disgusting ya. Yang pertama adalah orang yang merokok, kemudian 2 adalah orang yang suka mabok-mabokan atau kecanduan alkohol. Yang ketiga, orang yang seksual dan lain sebagainya ya, selingkuh lah dan lain sebagainya. Saya anti sama hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi orang-orang yang suka pesen LC lah, BO lah, apalah segala macam yang kayak gitu tuh nggak penting menurut saya, dan itu disgusting. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang, maaf ya, ini mungkin harusnya ditoleransi atau biasa aja, tapi bagi saya itu kayaknya enggak gitu. Itu orang yang perutnya buncit atau obesitasnya, saya kurang suka gitu loh. Nggak tahu ya, saya nggak bisa terima gitu, nggak tahu kenapa ya. Ya, mereka ini yang 4 tadi sebenarnya orang-orang yang kurang bertanggung jawab sebenarnya, seperti itu ya. Orang yang obesitas, merokok ya, itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada kesehatannya. Kemudian yang kelima adalah orang yang ngorok ya. Saya kurang suka dengar orang yang tidurnya ngorok gitu ya, suaranya dan lain sebagainya, itu agak disgusting gitu ya, kurang nyaman mendengarnya. Nah, ternyata dengan adanya code of conduct ini, saya tambahkan satu lagi yang sesuatu yang tidak saya suka sekali gitu ya, yaitu orang-orang yang kurang tahu diri ya, kurang tahu kode etik sopan santun ya. Makanya saya buatkan ini supaya ya bisa lah sedikitnya merubah sikap gitu ya, supaya saya bisa nyaman juga melayani Anda ya, seperti itu. Nah, karena ya sebelum-sebelumnya saya pengalaman melayani atau berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu gitu lah ya. Di beberapa video yang lain juga saya pernah ceritakan ya, ada orang yang fansnya Dharma Pongrekun, di video ini juga ada, dan itu agak disgusting juga ya kan. Kemudian juga ada orang yang daftar coaching tapi ternyata dia mau jualan MLM ke saya, jualan asuransi, atau mempromosikan komunitasnya yang agak gimana gitu ya, yang padahal saya dengan profil seperti ini tuh nggak akan majuin komunitas seperti itu ya. Kemudian punya intensi tertentu, misalnya intensi romantisme ya, mungkin berharap saya jadi calon pasangannya atau calon jodohnya gitu ya.
Padahal saya bersikap baik gitu ya ke mereka ya, terutama ke klien pria itu sebenarnya karena batasan profesional aja gitu ya. Tidak ada intensi bagi saya untuk mencari jodoh di mastersasikirana.com atau di ruang online. Saya tidak ada intensi seperti itu dan saya tidak akan menerima pendekatan yang bertujuan untuk hubungan romantis. Saya tidak terima. Ya, itu saja ya. Satu-satunya hubungan yang cukup dekat dengan saya yaitu adalah Acer Master Builder. Dan di file ini ya, saya bacakan saja. Hubungan antara Master Sasi Kirana dan klien bersifat murni profesional. Segala bentuk hubungan personal seperti romantis atau upaya klien atas intensi kedekatan tertentu di luar konteks program tidak diperkenankan. Master Sasi Kirana tidak menerima pendekatan untuk menciptakan hubungan romantis atau hubungan personal dengan klien. Master Sasi Kirana akan menghormati klien sebatas hubungan profesional dengan merespon chat seperlunya saja. Artinya antara Master Sasi Kirana dan klien akan saling menghormati batasan pribadi untuk menjaga fokus pada tujuan terselenggaranya program, menjaga integritas dan reputasi masing-masing. Ya, bayangin aja ya, sebenarnya ketika saya interaksi sama klien, itu chat kita itu bisa di screenshot dan bisa disebarluaskan ke orang lain. Makanya kalau saya di chat itu kebanyakan diam ya, tidak merespon kalau misalnya ada chat yang terkesan berlebihan ya, saya sebaiknya diam aja. Jadi saya hanya menjawab yang diperlukan saja ya, karena chat itu sebenarnya ruang publik, bahkan WhatsApp itu ruang publik sebenarnya ya, karena itu bisa dibaca siapa saja sebenarnya, apalagi ya kalau ada orang-orang yang mencoba mengintai kita gitu ya, mencoba spy kita, itu bisa dibaca oleh mereka. Jadi sebenarnya apa ya, di era teknologi seperti ini ruang privasi itu semakin sempit sebenarnya ya. Satu-satunya ruang privasi yang kita miliki hanya ada di pikiran kita saja, karena itu tidak bisa dideteksi oleh orang-orang ya. Oke, lanjut ya. Di sini saya bacakan lagi. Jika terdapat indikasi pendekatan tertentu berupa komunikasi personal, misalnya memberikan perhatian dengan chat, memberikan saran personal yang tidak berhubungan dengan program, atau misalnya pertanyaan terlalu personal, misalnya sudah makan, lagi apa gitu ya, atau WA teks sejenisnya ya, maka mohon maaf ya, saya tidak akan meresponnya. Dan untuk lebih lengkapnya, diharapkan klien tidak melakukan ke-9 poin ini. Yang pertama, chat personal yang menunjukkan perhatian, pujian, dan lain sebagainya ya. Itu diharapkan tidak dilakukan oleh klien ya, tidak memuji, memberikan perhatian. Kemudian yang kedua, chat dengan menggunakan akun palsu hanya untuk ngetes ya. Jadi saya pernah menemui seseorang yang ya ada 2-3 orang lah ya, yang terus-terusan pakai akun palsu. Dia hapus akunnya, ketahuan pakai akun palsu lagi. Itu ada beberapa orang, yang gak hanya satu aja. Kemudian yang ketiga, mengirim link video atau gambar-gambar tertentu secara random. Nah ini saya juga ada nih beberapa orang ya. Dan yang paling ngeselin itu yang ada di video ini ya, yang fansnya Dharma. Video fansnya Dharma Pongrekun ya, kapok nah sama fansnya Dharma Pongrekun. Dia hampir setiap hari tahu dia kirim link dan video-video konspirasi ya. Sepertinya dia itu karena mengikuti grup-grup konspirasi lah, akhir zaman lah, kemudian dia forward video-video, picture-picture yang berhubungan dengan itu ke saya langsung gitu ya, di forward langsung aja tanpa ada prolognya, tanpa ada teks tertentu yang seolah misalnya bilang begini, Bu Karen ini ada file atau apa, dia jelasin. Enggak, dia cuma kirim-kirim aja gitu ya, kita kayak tong sampah gitu ya. Dan itu sangat tidak beretika sama sekali ya. Dia pikir kita ini apa gitu ya, dia pikir kita mau baca atau mau nonton videonya gitu ya. Kemudian yang keempat ya, diharapkan klien ya tidak punya intensi atau tujuan hubungan teman dekat atau sahabat ya. Hubungan teman dekat atau sahabat yang bisa saya terima kalau Anda join Acer Master Builder ya, itu jalur khususnya. Oke. Kemudian yang kelima, punya intensi atau tujuan hubungan romantis. Jadi kekasih, pacar, jodoh, istri atau sebagainya, sebaiknya Anda kubur itu dalam-dalam. Kemudian yang keenam, punya intensi tujuan mengajak bisnis MLM, asuransi atau jualan produk tertentu. Ya, saya ini juga pengalaman ya. Jadi ada orang ya, bapak-bapak ya, dia ada MLM kripto gitu ya, namanya ada deh ya, inisial B ya. Jadi dia ikut training Closeping Group itu. Nah, karena tujuan atau intensinya ngajak saya bisnis MLM ya, jadi apa sih namanya tuh, downline-nya dia gitu ya. Jadinya dia coachingnya juga nggak benar gitu ya, karena tujuan utamanya adalah ngajak saya bisnis MLM gitu ya, yang pasti tidak akan ikut gitu ya, karena saya dalam posisi tidak membutuhkan peluang-peluang seperti itu ya, tidak sesuai dengan misi jiwa saya gitu. Kemudian yang ketujuh, punya intensi atau tujuan menjadi karyawan kami ya, ini juga ada gitu ya, boleh dong jadi adminnya Master gitu ya. Saya orangnya memilih ya, bukan saya ditawari. Kalau untuk orang ya, saya selektif gitu. Saya biasanya menawari orang justru ya, saya bukan ditawari kalau untuk menjadi karyawan ya, karena saya memilih. Oke, Anda tidak bisa menawarkan diri untuk menjadi
karyawan itu nggak bisa ya, karena saya mencari ya, saya memilih, bukan ditawari seperti itu. Kemudian yang kedelapan, tidak mengajak kerjasama yang tidak relevan dan membuang waktu ya. Satu-satunya kerjasama atau kolaborasi yang bisa dilakukan dengan saya hanyalah join komunitas Acer Master Builder dan juga memiliki unit Acer ya. Kemudian yang kesembilan, diharapkan klien tidak tiba-tiba mengajak diskusi ya yang tidak relevan dengan program atau dengan latihan spiritual. Misalnya ngajak diskusi entah baranta atau misalnya ngajak diskusi politik pun saya kurang ya. Gimana ya, aneh aja. Kemudian yang kedua ya, yang pertama tadi ya saya jelaskan lagi, tidak ada hubungan non profesional, tidak ada komunikasi personal, oke? Kemudian yang kedua tentang hal yang sangat sensitif, kesepakatan finansial. Ya, semua biaya layanan disepakati di awal dan wajib diselesaikan sebelum sesi dimulai ya. Tidak ada pengembalian dana untuk layanan yang telah berjalan. Tidak akan ada biaya tambahan tanpa persetujuan klien, termasuk jika ingin menambah sesi pada tahapan coaching tertentu, misalnya level 1 sampai level 6. Kemudian, program dapat dihentikan tanpa pengembalian dana jika klien melanggar kode etik yang menimbulkan suasana tidak nyaman atau ketegangan tertentu. Poin ketiga, komitmen terhadap profesionalisme ya. Master Sasi Kirana berkomitmen untuk melayani klien dengan baik sesuai program yang telah tertera di website mastersasikirana.com berupa berbagai jasa dan bimbingan kesadaran berenergi Glow Spring yang berkualitas dan menjaga standar etika yang tinggi dalam setiap interaksi dengan klien. Dan dalam setiap interaksi profesional, klien dianjurkan memanggil dengan sebutan master atau bu atau ibu ya. Master atau ibu ya, tidak ada panggilan lain. Mungkin ada beberapa klien yang manggil mbak atau kak, itu masih is okay. Tapi kalau panggilan yang lain, saya rekomendasikan untuk tidak ya. Jadi kalau bisa Anda ganti dengan sebutan master atau bu ya, bukan saya ingin disebut master atau apa ya, tapi ini adalah bagian dari peraturan kami ya. Karena klien yang lain juga nyebutnya bu atau master ya. Klien yang lain juga begitu ya. Jadi sebaiknya Anda mengikuti lingkungan ini dengan baik ya, mengikuti ekosistem ini dengan baik. Hal ini agar menjaga situasi interaksi tetap profesional dan formal. Kemudian yang keempat, hak untuk bertanya. Klien berhak bertanya apapun terkait program atau bimbingan spiritual. Namun klien tidak diperkenankan untuk bertanya seputar kehidupan pribadi Master Sasi Kirana. Misalnya bertanya tentang alamatnya di mana, agamanya apa, usianya berapa, statusnya apa, status sosial atau status pernikahan ya. Bertanya tentang keluarganya dan lain sebagainya ya. Hal-hal personal seperti itu sebaiknya tidak ditanyakan. Kemudian yang kelima, batasan waktu dan komunikasi. Sesi coaching dilakukan sesuai jadwal dan jam yang telah disepakati bersama ya. Master Sasi Kirana tidak dapat menjamin respon instan untuk setiap komunikasi. Misalnya Anda chat di jam 4 ya, misalnya saya bisa aja jawab atau bales jawaban Anda 1 jam setelahnya ya, dan sebagainya karena kesibukan tersendiri atau memang saya sedang tidak melihat handphone, tidak melihat WhatsApp ya. Dan ini harusnya kita maklumi masing-masing ya, karena saya pun tidak menuntut klien misalnya saya nanya kemudian dijawab langsung ya, saya pun tidak menuntut hal tersebut ya. Oke, yang keenam, pengaturan ulang sesi coaching ya. Jika klien tidak dapat hadir karena alasan mendesak, sesi bisa diundur. Sesi akan dijadwalkan ulang pada waktu yang telah disepakati bersama. Mohon memberi info pembatalan minimal 6-20 jam sebelum sesi ya. Jadi harus diberitahukan sebelumnya ya, minimal 1 hari sebelumnya. Oke, sekarang poin ketujuh yaitu cuplikan coaching. Jika ada cuplikan sesi coaching yang menarik, maka kami akan meminta izin kepada klien terlebih dahulu untuk membagikannya di segmentasi testimoni coaching. Nah, yang akan dibagikan itu hanya suara kliennya aja ya, tentu juga isi testimoninya saja ya, berupa pengalaman spiritual. Kemudian yang kedelapan adalah prosedur penanganan komplain ya. Pastinya di setiap jasa atau layanan ya, tidak sepenuhnya sempurna, pasti ada kekurangan. Nah, jika Anda berniat untuk melakukan komplain, merasa tidak puas misalnya ya dengan layanan yang diberikan, sangat disarankan untuk segera menyampaikan keluhan tersebut secara langsung kepada saya, bukan kepada pihak yang tidak relevan. Diskusi langsung memungkinkan solusi konkret yang dapat menghindari kesalahpahaman atau potensi kerugian bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, menyampaikan keluhan kepada pihak luar ya, dapat merusak hubungan personal dan sosial jangka panjang ya. Jadi Anda kalau misalnya ada keluhan, ingin solusi kan pastinya, ya langsung ke orangnya dong, bukan curhat ke tempat lain ya, yang berpotensi bisa merusak reputasi. Kemudian yang kesembilan ya, keberlanjutan coaching. Master Sasi Kirana menghargai komitmen klien dalam mengikuti bimbingan di setiap level yang telah dirancang secara sistematis untuk membantu hasil yang maksimal. Setiap tahapan coaching disusun agar
transformasi yang dialami klien tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membawa perubahan mendalam dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan klien. Karena itu, Master Sasi Kirana merekomendasikan klien untuk menyelesaikan seluruh level yang tersedia demi hasil yang lebih optimal dan holistik. Dan pada akhirnya, klien akan memahami bahwa keberhasilan duniawi saja tidak cukup memberikan kebahagiaan dan kepuasan sejati tanpa adanya perkembangan spiritual yang signifikan. Yang terakhir, ke-10, tanggung jawab partisipasi. Keberhasilan proses coaching sangat dipengaruhi oleh sejauh mana klien berkomitmen untuk terlibat. Master Sasi Kirana memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan, namun klien adalah penggerak utamanya. Transformasi spiritual adalah perjalanan yang membutuhkan partisipasi aktif dari klien, jadi Anda harus terlibat ya. Jadi potensi keberhasilan Anda dalam coaching adalah bergantung pada usaha Anda sendiri. Kembali lagi, saya ingat ya sama orang-orang yang punya intensi negatif atau intensi memang bukan untuk pertumbuhan dirinya ya, tapi untuk misalnya untuk hubungan romantis. Saya beberapa kali ya menghadapi klien seperti itu ya, kemudian intensi untuk mengajak bisnis ya. Rata-rata pas ikut coaching itu mereka nggak benar sih, jadi mereka nggak dapat ya. Jadi seseorang di ruang profesional mastersasikirana.com itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya, jika sesuai dengan kode etik ini ya. Kalau tidak sesuai dengan kode etik ini, mereka biasanya akan terhempas, akan tertolak dan menghilang dengan sendirinya ya, karena kami juga sebenarnya punya filter energi proteksi ya. Ya, jadi kesimpulannya bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan code of conduct ini ya, 10 poin ini biasanya mereka akan terhempas ya. Itu menurut pengalaman saya. Tidak cocok ya resonansi energinya dengan saya ya. Makanya ini adalah code of conduct yang harus dipatuhi ya. Karena di sini kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual, pertumbuhan pribadi secara kesadaran berenergi. Kesadaran itu tidak semuanya berenergi, tapi di Glow Spring kesadaran berenergi melalui 6 level tahapannya. Nah, keberhasilan perjalanan spiritual sangat bergantung pada keterbukaan hati dan disiplin klien. Master Sasi Kirana mendorong klien untuk terlibat dengan kesadaran penuh, mempraktikkan arahan yang diberikan dan membuka diri terhadap pengalaman yang baru. Penting dipahami bahwa hasil terbaik bergantung pada niat, dedikasi, dan kesediaan klien untuk bekerja sama dalam proses ini. Master Sasi Kirana mendorong klien untuk bersikap sabar dan memahami bahwa transformasi kesadaran energi spiritual membutuhkan waktu, kerja keras, dan ketekunan. Dan demikian adalah 10 poin code of conduct yang saya harap setiap klien bisa mematuhinya dengan baik, bisa memahami dan mematuhinya ya. Karena ini sebenarnya untuk kebaikan bersama ya. Jadi sama-sama kita meluruskan niat ya. Dan satu-satunya tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan kesadaran berenergi spiritual ya, untuk kehidupan kita di reinkarnasi selanjutnya atau menuju dimensi alam selanjutnya kalau ini adalah kehidupan Anda yang terakhir ya. Jadi ya, terus perbaharui niat Anda, luruskan niat Anda hanya untuk menjalin kedekatan dengan alam semesta secara energi. Terutama ketika Anda auranya tuh sudah putih ya, menyebar, menyala-nyala ya. Anda akan memiliki kedekatan dengan alam semesta ya. Di fase itu Anda sudah selesai sebenarnya dengan diri sendiri ketika Anda sudah bisa dekat dengan Tuhan, sudah selaras dengan Tuhan ya. Dalam setiap detik, setiap nafas Anda hanya ada Tuhan ya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk Anda ya. Anda tidak perlu ambisi apapun lagi sebenarnya dalam hidup Anda. Karena satu-satunya rumah yang akan kita singgahi hanyalah Tuhan, hanyalah alam semesta ya. Jadi bagi Anda yang punya intensi seperti itu yang tidak sesuai code of conduct kami, mohon maaf, Anda tidak diterima. Dan semoga video ini bermanfaat, dan ini adalah salah satu video yang harus Anda tonton sebelum menjadi klien kami ya, supaya Anda bisa menimbang-nimbang mau jadi klien kami atau tidak ya. Kalau Anda setuju dengan 10 code of conduct ini, Anda bisa maju terus. Kalau Anda tidak setuju, Anda bisa mengundurkan diri, dan itu tidak masalah buat saya. Dan terima kasih, sampai jumpa di mastersasikirana.com. Dan harmoni.
Langkah kedua, bangkitkan energi pelindung plasma elektrik jadi perisai agung. Energi proteksi menjaga dari berbagai potensi, dari niat jahat, bencana hingga krisis multidimensi. Langkah ketiga, energi kundalini bangkit menyala, mengalir kuat dari bawah ke atas di dalam raga. Vitalitas, karisma dan jiwa perkasa, transformasi hidup pun terasa nyata. Langkah keempat, terhubung cakra ilahi, higher self membimbing nurani. Kesadaran kolektif bangkit kembali, moral bangsa pun pulih berseri. Langkah kelima, intuisi terbuka, indera keenam mulai aktif dan bicara, membaca energi manusia dan semesta, menjadi navigator hidup yang bijaksana. Langkah keenam, aura emas menyala terang, lahir pemimpin sejati penuh gemilang, tangguh dan sadar dalam setiap perjuangan, menjadi mercusuar saat zaman diterpa kegelapan. Dan saat 6 langkah telah terlalui, langkah ke-7 pun menghampiri. Masyarakat sadar berkumpul kembali di Aiser, rumah masa depan sejati. Muslim dan Aiser, jalanku kini. Energi tinggi mengubah diri, dari luka menuju harmoni, dari gelap menuju cahaya abadi, dari kehancuran menuju kedamaian, dari bangsa